Kehidupan sosial masyarakat berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang menyertainya. Misalnya, dahulu pertemuan hanya dilakukan melalui tatap muka, tetapi sekarang pertemuan dapat dilakukan baik melalui aplikasi di telepon seluler maupun media sosial. Begitu pula pembelian barang yang dapat dilakukan secara daring. Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang termasuk dalam kajian sosiologi. Apa pengertian dan ciri-ciri sosiologi? Berikut pembahasannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan manusia lain. Setiap manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga harus berinteraksi dengan manusia lain agar dapat memenuhinya. Interaksi yang dilakukan antara manusia juga bersifat dinamis. Artinya, selalu berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, interaksi yang awalnya harus dilakukan dengan bertemu langsung, saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan telepon seluler secara daring. Setiap manusia akan melakukan interaksi secara berulang dan berkelanjutan dengan manusia lainnya, sebab setiap manusia memiliki persamaan dan perbedaan dengan manusia lainnya. Misalnya, setiap manusia memiliki kebutuhan primer yang sama, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam perdagangan, orang yang menjual barang disebut sebagai pedagang. Sementara itu, orang yang membutuhkan suatu barang dengan membelinya dari pedagang disebut sebagai pembeli. Adanya persamaan dan perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya hubungan sosial yang merupakan objek kajian dari sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah perilaku manusia dalam masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan tersebut. Contohnya, interaksi antara Abdul dan Heri yang dilakukan, baik secara langsung maupun melalui panggilan video, akan menimbulkan perilaku tertentu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu pula interaksi antara Abdul dengan penjual sepatu menghasilkan suatu tindakan jual-beli. Dalam sosiologi, tindakan dan perilaku tersebut disebut sebagai objek kajian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti teman, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi adalah ilmu teman atau ilmu untuk berteman. Secara lebih luas dan umum, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, terutama segala bentuk hubungan dan proses yang saling memengaruhi antar manusia. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan waktu, sehingga sosiologi juga ikut berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi merupakan tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia. Menurut keduanya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur sosial yang pokok, yaitu norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Sementara itu, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai aspek kehidupan bersama. Sosiologi menurut Hasan Sadili. Hasan Sadili merupakan ahli perkamusan dan tokoh sosiologi dari Jawa Timur. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Sosiologi juga mempelajari sifat dan maksud hidup bersama, cara masyarakat terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin. Pitirim A. Sorokin merupakan seorang akademisi dan aktivis politik yang lahir di Republik Komi, Rusia. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial, serta pengaruh hubungan timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, seperti antara gejala geografis dan gejala biologis.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi manusia dalam masyarakat. Interaksi dapat terjadi baik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok. Interaksi antar manusia akan saling memengaruhi dan menghasilkan nilai, norma, sistem pelapisan sosial, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, segala aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia dipelajari dalam sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Menurut Harry M. Johnson, sosiologi memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Pertama, bersifat empiris. Artinya, sosiologi selalu berdasarkan atas hasil observasi atau pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap kenyataan dan akal sehat sehingga tidak bersifat spekulatif atau dugaan. Contohnya, seorang sosiolog mengatakan bahwa pembangunan jalan tol di Kota Tegal menyebabkan warga desa di Sumbermaju mengalami penggusuran. Perkataan sosiolog tersebut dikeluarkan setelah melakukan pengamatan langsung ke desa Sumbermaju. Kedua, bersifat teoretis. Artinya, sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Abstraksi adalah kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Melalui teori tersebut, sosiologi memiliki catatan-catatan penting tentang berbagai jenis dan kondisi masyarakat di wilayah yang berbeda. Contohnya, berdasarkan hasil temuan tentang dampak pembangunan jalan tol di desa Sumbermaju, seorang sosiolog akan menyusun temuannya tersebut ke dalam sebuah kerangka teori dan penelitian agar dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan proyek pembangunan berikutnya. Ketiga, bersifat kumulatif. Artinya, sosiologi selalu dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Akan tetapi, sosiologi berusaha memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama agar dapat bersifat dinamis serta sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sosiologi tidak terpaku pada satu teori, tetapi berdasarkan berbagai kumpulan teori. Contohnya, seorang sosiolog sedang melakukan pengamatan terhadap pembangunan jalan tol di Kota Bandung dan menjadikan hasil temuan pembangunan jalan tol di desa Sumbermaju sebagai acuan pengamatannya. Di lapangan, sosiolog tersebut mendapatkan temuan-temuan baru yang dapat melengkapi atau memperbarui temuan sebelumnya. Hasil temuan tersebut akan melengkapi teori yang sudah ada dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembaruan yang terus-menerus. Keempat, bersifat non-etis. Artinya, sosiologi selalu bersifat netral karena tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta tertentu. Sosiologi akan berusaha menjelaskan suatu fakta secara ilmiah dan mendalam dengan memaparkan kondisi serta permasalahan sebenarnya di masyarakat tanpa menyatakan mana yang terbaik dan terburuk. Contohnya, hasil pengamatan sosiolog terhadap proyek pembangunan jalan tol yang menyebabkan terjadinya penggusuran di desa Sumbermaju dilakukan secara berimbang dan tidak berusaha untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Akan tetapi, pengamatan dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan dan menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat kita pahami bahwa sosiologi berusaha menjelaskan dan mengungkap setiap gejala atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan dan penggambaran dari setiap fenomena yang terjadi tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk hubungan dan interaksi masyarakat, termasuk hasil yang ditimbulkan dari proses interaksi tersebut. Sosiologi memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya, karena memiliki ciri empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sosiologi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan interaksi masyarakat berdasarkan fakta yang terjadi tanpa adanya unsur keberpihakan.